memimpin dengan hati dan terus terang di situ kita bisa lihat bahwa beliau melalui proses-proses yang memang dilalui dengan yang terkait dengan materi yang akan disampaikan pada sore hari ini. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalau dulu tadi kayaknya sudah mau tidur ya. Jadi saya mau berdiri saja. Baik, saya tadi dibilang expert, saya tidak ya. Memang pernah saya nulis buku tentang memimpin dengan hati ya. Bagi yang ingin memilikinya segera beli ya. Kalau mau gratis juga boleh datang ke saya, asal bawa KTP, kartu miskin. Karena ini buru-buru, panitia minta memang sudah dihubungi pembicara yang tidak bisa hadir. Saya diminta sebagai orang itu presiden gitu ya. Dan tidak ada kayu tongkat gitu ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, tapi kebetulan saya itu mengajar leadership untuk mahasiswa S2 bidang gizi ya. Dan kebetulan setiap tahun itu kita mengkaji satu buku tentang leadership. Nah, tahun ini saya meminta mahasiswa mengkaji buku yang ditulis oleh Muhammad Safi Antoni. Ini cukup lah, sudah lah 2005, tapi saya pikir buku-buku yang sudah sempat dikaji, tinggal bukunya belum ya. Jadi maksudnya dibagi-bagi berdasarkan chapter, dan chapter ini kebetulan ditulis oleh seorang mahasiswa S2 merus resume dari ini. Jadi tidak satupun materi yang saya sampaikan ini dari saya ya. Ini betul, makanya saya tidak mau dianggap plagiat ya. Sehingga saya tetap tidak menulis nama saya, tapi menulis nama Muhammad Safi Antoni ya. Ini mohon dimaafkan ya. Nah, apa yang dibuat oleh Dr. Antoni ini? Beliau adalah seorang pakar ekonomi syariah. Beliau itu mu'alaf ya. Ibunya dari Chinese, kemudian masuk menjadi Muslim, tapi bapaknya masih tetap seorang Buddhis ya, malah sebagai seorang biksu kalau misalnya, pemimpin ekonomi. Tapi menariknya beliau menulis buku ini pada saat sibuk-sibuknya menulis disertasi. Beliau mengambil PhD di University of di Australia. Samping beliau menulis disertasi, beliau menyempatkan menulis buku ini dan mengkaji bagaimana Muhammad SAW sebagai the super leader, super manager. Ya. Dia menulis buku Prophetic Leadership Management. Ya. Nah, ini alat andalan saya gitu ya, kalau saya mengajarnya. Ada 8 karakter kepemimpinan Rasulullah beliau kaji, tapi kita tidak akan mengkaji semuanya, kita hanya mengkaji pada aspek Rasulullah sebagai seorang pendidik. Dan sekarang ini saya beri waktu pas 10 menit, kita akan catat selanjutnya. Tapi yang jelas, dia menjelaskan dari awal tulisan itu bagaimana pendidikan yang diprakarsai oleh Rasulullah ya. Dan Rasulullah bagaimana sangat menyukai, sangat memotivasi ya umat Islam itu selalu mempunyai pendidikan yang baik ya. Bahkan di sini Anda lihat di sini, the best among you are those who learn the Quran and teach it. Ya. Bahasa Arabnya khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, ya, menyebarkannya atau mendakwakannya atau mengajar, apa ya? Mengajarkannya. Mengajarkannya, mengajarkan. Jadi mengajarkan ini suatu hal yang memang terkait dengan kewajiban kita. Makanya menjadi dosen itu harus syukuri ya. Begitu. Alhamdulillah saya hanya bersyukur jadi dosen. Karena setiap jadi dosen saya selalu berpikir, saya selalu menyampaikan ayat-ayat Quran ini, kemudian saya mendapat pahala. Bagus kan? Ya. Daripada jadi yang lain-lain gitu ya. Jadi ini hadis Bukhari sangat bagus ya.
khairukum Man ta'allama man al-Qur'an ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu.